Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 12. Tafsirnya, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, mengenai apa yang akan disebutkan di belakang nanti, dan telah kami angkat, terdapat peralihan dari domir goib kepada orang pertama, di antara mereka 12 orang pemimpin, dari setiap suku seorang pemimpin, yang akan menjamin dipenuhinya perjanjian itu oleh semua warga, dan kepada mereka Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, siap dengan pertolongan dan bantuan. Demi jika, lafat lam, menunjukkan sumpah, kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, dan memberikan bantuan kepada mereka serta kamu berikan kepada Allah suatu pinjaman yang baik dengan mengeluarkan nafkah di jalannya, maka akan kututupi kesalahan-kesalahan kamu dan akan kumasukkan kamu ke dalam surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka siapa yang kafir sesudah itu, maksudnya sesudah perjanjian, di antara kamu, sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Lafat sawa, pada asalnya ialah yang pertengahan. Maka mereka langgar perjanjian itu hingga Allah pun berfirman sebagai berikut. Ayat 13. Tafsirnya, maka disebabkan mereka melanggar, lafat ma, merupakan tambahan, janji itu, kami kutuk mereka artinya kami jauhkan dari rahmat kami, dan kami jadikan hati mereka keras, tak hendak lunak untuk menerima keimanan. Mereka ubah perkataan-perkataan yang terdapat dalam Taurat, berupa sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad dari tempat-tempatnya semula yang ditaruh oleh Allah, dan mereka lupakan atau tinggalkan sebagian dari peringatan-peringatan yang telah disampaikan kepada mereka dalam Taurat, mengenai ketaatan kepada Muhammad. Dan selalulah kamu, perkataan ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat secara jelas pengkhianatan dari mereka, dengan mengingkari janji dan lain-lain kecuali sedikit di antara mereka yang masuk Islam. Maka maafkanlah mereka itu dan biarkanlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini dimansuk oleh ayat perang. Ayat 14. Tafsirnya, dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, berkaitan dengan firman-Nya, ada yang telah kami ambil pula janji mereka sebagaimana halnya orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, maka mereka lupakan sebagian dari peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, yakni dalam Injil, berupa keimanan dan lain-lain hingga mereka ingkari perjanjian itu. Maka kami bangkitkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat dengan pertikaian dan perbedaan keinginan mereka, hingga setiap golongan mengafirkan yang lain, dan Allah akan memberitakan kepada mereka kelak yakni di akhirat, apa-apa yang mereka perbuat lalu mendapat pembalasan daripadanya. Ayat 15. Tafsirnya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami Muhammad, mengungkapkan kepadamu banyak hal dari apa yang kamu sembunyikan dari Alkitab, yakni kitab Taurat dan Injil, seperti ayat tentang rajam dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak pula yang dibiarkannya di antara demikian, sehingga tidak diungkapkannya jika tidak ada kepentingannya selain dari membukakan rahasia kamu belaka. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, itulah dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab, yakni Al-Quran yang jelas dan nyata. Ayat 16. Tafsirnya, dengan kitab itu, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya, maksudnya dengan Al-Quran dan dengan jalan beriman ke jalan-jalan keselamatan, jalan yang menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, yakni kekafiran, kepada cahaya, yakni keimanan, dengan izinnya, dengan irodatnya, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus, yakni agama Islam. Ayat 17. Tafsirnya, sungguh, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam, yang mereka memandangnya sebagai Tuhan. Mereka ini ialah kaum Yakobin, suatu sekte dari agama Nasrani. Katakanlah, siapakah yang dapat menolak atau menghalangi akan siksa Allah walau sedikit pun, jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu, beserta ibunya, dan orang-orang yang ada di bumi keseluruhannya. Maksudnya tak seorang pun yang mampu menolak kehendaknya. Dan sekiranya Al-Masih itu benar-benar Tuhan, tentulah ia akan mampu melakukannya. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Diciptakannya apa yang disukainya, dan Allah, atas segala sesuatu yang dikehendakinya, Maha Kuasa. Ayat 18. Tafsirnya, kata orang-orang Yahudi dan Nasrani, artinya kata masing-masing golongan itu, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, maksudnya seperti anak-anaknya dalam keakraban dan kedudukan. Sebaliknya, dia tak ubahnya dengan Bapa kami dalam kecintaan dan kasih sayang. Katakanlah kepada mereka hai Muhammad, kalau begitu, kenapa Allah menyiksamu karena dosa-dosamu? Maksudnya, ucapanmu itu bohong karena biasanya Bapa tak mau menyiksa anaknya, begitu pula seorang kekasih terhadap orang yang disayanginya, bahkan kamu hanyalah manusia biasa termasuk golongan makhluk yang diciptakannya di antara manusia, sama-sama menerima pahala dan memikul dosa bersama mereka, diampuninya siapa yang dikehendakinya, baginyalah ampunan, dan disiksanya siapa yang dikehendakinya, untuk disiksa tanpa suatu pun yang akan menghalanginya. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang terdapat di antara keduanya dan kepadanya tempat kembali. Ayat 19. Tafsirnya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, yakni Muhammad, menjelaskan kepada kamu syariat-syariat agama, ketika terputusnya pengiriman Rasul-Rasul karena antara dia dengan Isa,
tak seorang pun Rasul yang diutus Allah, sedangkan jarak masanya ialah 569 tahun, agar tidak kamu katakan jika kamu disiksa nanti, tidak ada datang kepada kami, lafat min, sebagai tambahan, pembawa berita gembira, dan tidak pula pembawa peringatan, karena sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira maupun pembawa peringatan itu, sehingga tak ada kemaafan bagimu lagi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di antaranya menyiksamu jika kamu tidak taat dan patuh kepadanya. Sadaqallahul azim.